Nah, ini seru banget dibahas nih. Malaysia dan Singapura itu kenapa puasanya besok weekend? Di pemakaman kok ada cara makan-makan dan juga hiburan sih? Emang boleh bikin acara di pemakaman? Mungkin itu yang akan ditanyakan orang buat yang belum tahu adat dari Indonesia. Aksi emak-emak kali ini tampak di luar nalar. Emak-emak ini tampak piknik di area kuburan. Diduga lokasi kuburan itu berada di Maluku. Bahkan, dari video yang beredar terlihat mereka menyantap makanan sambil duduk di atas batu nisan. Kalau di Malaysia, jika ada sholat tarawih seperti lomba motor atau seperti balap motor, ini sudah akan ditindak tegas oleh pejabat agama yang ada di Malaysia ya. Tetapi hal seperti ini di Indonesia menjadi pemandangan yang biasa. Setiap tahunnya akan ada sholat tarawih yang adu kecepatan. Dan ini hanya terjadi di segelintir daerah di Indonesia, sahabatku semua. Jadi nggak semuanya di Indonesia seperti itu. Dan inilah puasa di Indonesia lebih awal dan juga sholat tarawihnya yang penuh dengan kecepatan yang mungkin hanya akan ada di Indonesia. Mudah-mudahan jangan sampai ada di negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha Reaction akan mereaction tentang fenomena yang terjadi setiap tahunnya, yaitu tentang kecepatan sholat tarawih yang begitu sangat luar biasa di Indonesia. Sebenarnya penuh dengan pro dan kontra ya ketika di saat bulan Ramadan, bulan puasa seperti ini di Indonesia itu sering terjadi kecepatan sholat tarawih antar jamaah. Ada pula yang istilahnya berkomentar, tapi kan mereka kan niatnya ya sama gitu. Tapi kalau dari segi pandangan saya, dari segi apa yang saya lihat, nampaknya itu sholatnya, bacaannya pun juga nggak jelas. Kemudian apakah bisa fokus ya kan untuk niat sholatnya. Bahkan bacaannya saja orang awam mendengarnya itu nggak jelas. Bukan saya istilahnya sok pintar, atau bukan saya ini orang pandai, bukan, atau saya ini orang berilmu, enggak. Tetapi setidaknya bacaannya kan bisa didengar secara jelas. Dan alhamdulillah kalau di kampung saya nggak ada seperti itu. Kalau ada hal-hal yang mungkin aneh-aneh ya kan di Indonesia tentang Islamnya atau dari segi hal lainnya, itu hanya terjadi segelintir saja sahabatku semua. Dan fenomena ini juga membuat sahabat-sahabat kita daripada Malaysia itu pasti kalau ada hal-hal yang aneh pasti dari seberang. Ya memang sahabatku semua, kalau di Malaysia hal-hal seperti ini akan ditindak tegas dan tidak akan diperbolehkan. Jangankan itu ya, sholat tarawih dengan penuh kecepatan. Jadi kalau di Malaysia misal kata ada istilahnya jamaah yang dimana dinilai tidak mengikuti aturan-aturan pejabat Islam di Malaysia, maka akan segera tidak boleh istilahnya melakukan suatu apapun. Beda dengan di Indonesia, Mamang Gufron saja sampai saat ini masih bebas kok berdakwah. Yang konon katanya bisa bercakap dengan semut, yang bisa bercakap dengan malaikat, ada semua kalau di Indonesia. Oke, inilah fenomena yang terjadi saat bulan Ramadan di Indonesia hingga kadang-kadang membuat netizen Malaysia heran. Nah, ini seru banget dibahas nih. Malaysia dan Singapura itu kenapa puasanya besok weekend gitu, hari Minggu tanggal 2. Padahal Indonesia, Singapura, Malaysia tuh kalau dilihat di peta tuh hampir sama gitu. Letak pulaunya nggak beda jauh, dan ya kenapa nggak bareng aja gitu kita besok puasanya. Loh kok bisa-bisanya gitu Indonesia puasa? Apa karena Indonesia ngeliat hilal duluan? Sedangkan kan Pulau Sumatera yang bagian Padang itu kan deket banget sama Singapura, apalagi Batam. Nah, gue ngeliat di VTKK ini, ternyata di Aceh nih lihat nih, udah ada tuh sedikit dan udah disumpah dia ngeliat hilal 2 orang, ya kan? Ya kalau gitu kan kenapa nggak Aceh aja yang puasa? Ntar kita mah besok pas hilalnya udah kelihatan, ya kan? Ada yang bilang kenapa nggak dipisah aja nih, WIP, WITA, WIT dan lain sebagainya. Nah, karena Indonesia ini satu kesatuan hukum berlaku untuk satu NKRI, apabila satu wilayah melihat maka semuanya juga ikut gitu. Kalau misalkan dipisah-pisah antara WIP, WITA sama
Wit ya kan, itu buset ya, itu lebaran 3 kali cowok. Gimana menurut kalian? Ini kalau untuk orang yang berumur memang tak sanggup. Oke, saya akan membahas sholat traweh dan ziarah kubur Aidilfitri juga. Gua pantun dulu ya, ubur-ubur mandi basah. Hari ini gua puasa, ke Malaysia membeli emas, sumpah gua lemas. Ubur-ubur makan obat kuat, insya Allah gua kuat. Jujur gua iri dengan umat Islam di Malaysia. Mereka taat dan takut aturan. Betul. Mereka tahu mana perbuatan yang aneh, perbuatan yang menyimpang. Salah satu contohnya puasa, umat Muslim di Malaysia. Kalau mereka ketahuan nggak puasa, makan, minum, merokok di tempat umum, pasti dipenjara atau Betul didenda. sekali. Begitu juga sholat traweh. Kalau di Malaysia sholat traweh itu nggak lama dan nggak cepat. Sedang-sedang aja, ziarah kubur di sana pun nggak neko-neko. Nggak ada yang ziarah sambil makan, nggak ada yang ziarah sambil main-main api. Karena mereka tahu, tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, bukan untuk Betul makan sekali. bersama dan main-main api. Dan kemudian Aidilfitri. Di setiap daerah di Malaysia nggak bisa suka-suka hati menentukan Aidilfitri. Mereka mengikuti fatwa dari Raja, Kementerian Agama, dan mufti-mufti. Nggak ada tuh yang namanya nelpon Allah untuk menentukan Aidilfitri. Sorry lah tujuannya. Gua buat video ini agar umat Islam kita mencontohi umat Islam di Malaysia. Nggak ada maksud lain kok. Karena hal yang baik itu harus Betul kita sekali. contohi. Indonesia dengan Malaysia itu, saudara, yang dipisahkan oleh penjajah. Kalau lu nggak mau mengakui serumpun, terserah lu. Bagi gua Malaysia adalah saudara seagama gua. Gua suka bahas hal positif dari Malaysia. Biar bisa dijadikan contoh. Gua nggak bilang semua orang Malaysia oke. Pasti ada beberapa yang nggak oke. Cuma gua suka akidah Islam ditegakkan di Malaysia. Lu tahu Arab Saudi kan? Apakah semua orang Arab Saudi baik? Enggak. Kan? Semua negara sama. Ada yang baik, ada juga yang stupid. Ingat, video ini hanya untuk kebaikan. Agar kita dapat mencontohi adab, akidah Islam di Malaysia, ya udah, gua mau mandiin kerbau dulu. Besok ada pertandingan balap kerbau. Tapi masalahnya, gua harus gendong kerbau sejauh 100 meter. Aneh ya pertandingannya. Doakan gua, bos, biar gua menang. Ubur-ubur makan kerak. Hari ini gua nggak berak. Makan ubur-ubur di hari Selasa. Karena gua lagi puasa. Oke. Apa ini? Nanti dia akan main keluar semayang tarawih cepat. Antara alasannya kerana kebiasaan di wilayah ini memang kita semayang. Tengok. Bila orang tanya kenapa semayang cepat, tuan-tuan tengok ada Indonesia semayang cepat, cuk semayang tu. Allahu akbar, qul huwallahu. Tapi bila orang tanya kerana ini di sini kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Itu yang duk jawab tu. Kami memang lagu ni dah. Kami memang duk biasa macam ni dah. Kami kalau mati memang macam ni dah. Kami kalau agama ikut lagu. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita punya kempen tu elok dah. Balik kepada Quran dan Sunnah. Saya mati, saya duduk. Gerak. Tuan. Enggak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan al rafiq sirrul ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yudhibul majadil majadan jama'a wal wadadah ya sab'an malu al-hadah al qadar fil qutama wa madra qabl qutama naqul muqaddaran tiqadin ma'ala bidayna bisazza fi 'amadi mumaddada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum Salat tarawih tercepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. الصلاة سنة من التراويح ركعتين جابية رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه. Kalian tahu nggak 3 rekor terawih tercepat di dunia? Peringkat ketiga dalam kecepatan terawih sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam terawih ini. Peringkat kedua dalam kecepatan terawih dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan terawih yang tidak manu akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu. Di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit coy. Atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik. Sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam terawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Tiga rekod terawih paling cepat di dunia. Ketiga, Pusat Pengajian Batu Salam Kecamatan Pagu, Kediri di Jawa Timur. Untuk solat 23 rakaat di sini hanya mengambil masa sekitar 12 minit sahaja. Kedua, Pusat Pengajian Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Pelaksanaan solat 23 rakaat di sini memerlukan masa sekitar kurang daripada 10 minit. Yang pertama dan yang paling cepat di dunia ialah Pusat Pengajian Quraniyah Indrahayu. Solat 23 rakaat hanya memerlukan sekitar 6 minit. Satu rakaat bersamaan 15 saat. Inna rahmatan khasul khas wa maqali inna hafa gadi inna khasmum anaka jinni inna kalmum sya'an dari yasin alaka dan da'amma insyaallah. Amin. Al-Fatihah. Detikers pernah dengar nggak sih? Di Kabupaten Indramayu ada tradisi yang kacar abis,
yaitu menyalakan lilin di setiap sudut makam. Penasaran kan seperti apa? Malam 1000 lilin udah jadi tradisi warga sejak ratusan tahun yang lalu, terutama buat mereka yang punya keluarga atau saudara yang dimakamkan di TPU Desa Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder. Saat senja tiba, ratusan warga langsung berbondong-bondong berziarah ke pemakaman umum tersebut. Di sana juga ada makam Buyut Nimas Ratu Ayu Kaunganten yang merupakan leluhur warga setempat. Gak cuma mendoakan keluarga yang telah meninggal, warga juga meletakkan pelita atau lilin di setiap kuburan. Sehingga TPU seluas 1 hektar itu benar-benar dipenuhi cahaya pelita. Tradisi ini adalah bagian dari acara ngunjung Buyut Nimas Ratu Ayu Kaunganten dan tahun ini merupakan unjungan yang ke-545. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, 1 Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Berbeda dengan pemerintah, jamaah Masjid Aulia di Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan salat Idul Fitri. Di pemakaman kok ada cara makan-makan dan juga hiburan sih? Emang boleh bikin acara di pemakaman? Mungkin itu yang akan ditanyakan orang buat yang belum tahu adat dari Indramayu ini. Jadi kita sengaja pulang kampung ke tempat mertua untuk mengikuti acara unjungan Buyut Ipik hari ini. Jadi pagi-pagi semuanya udah disiapin sama mertua dan ini kita tinggal bawa lagi aja ke pemakaman. Dan ini yang dibawa itu makanan semuanya tumpeng juga. Pokoknya makan makanan yang terbaik yang udah disiapin. Dan ini sepanjang jalan ke area pemakaman itu banyak banget yang jualan dan juga tempat bermain anak. Pokoknya di sini semuanya ada, baik itu makanan, mainan, dan juga yang lain-lain. Pokoknya hari ini tuh kayak suasananya itu beda aja gitu. Jadi ini tuh tempat ajang silaturahmi, dari yang jauh bisa pulang, dari yang jarang ketemu bisa ketemu gitu. Dan ini udah sampai, ini tempat pemakaman keluarga kami dan ini juga pemakaman anak kedua aku. Kalau ada yang bilang kok bisa sih acaranya di pemakaman, aku juga kurang tahu detailnya seperti apa karena aku juga pendatang di sini. Tapi lebih baiknya kita saling menghargai aja, setiap daerah udah pasti ada adat-adatnya sendiri. Dan begitu juga di tempat aku di Sumatera, udah pasti adatnya juga berbeda. Dan ini di sini acaranya itu ada sandiwaranya, itu biasanya sampai malam. Dan untuk melaksanakan acara ini itu semua dari iuran warga, jadi setiap keluarga wajib menyumbang dananya. Setelah acara tahlil selesai, semua makanan boleh dibawa pulang untuk dimakan di rumah ataupun dimakan di pemakaman. Kemudian dilanjutkan dengan nonton sandiwara sampai malam. Fenomena sholat tarawih yang sangat kilat, sangat cepat memang terjadi di Indonesia, tetapi tidak semuanya terjadi seluruh wilayah Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Kalau saya lihat ketika sang imam diwawancari ya di beberapa TV, menganggap itu sudah menjadi kebiasaan konon katanya, jadi turun-temurun. Tapi kita bisa menilai sendiri dari apa yang kita lihat. Ini sholat apa main kejar-kejaran, ya kan? Kok begitu cepat amat, ya kan? Kok seolah-olah itu dikejar, ya kan? Seolah-olah dikejar ada sesuatu dalam bahaya, jadi sehingga cepat-cepat banget. Dan saya juga nggak setuju ya kalau ada sholat tarawih begitu kilat, begitu cepat, yang dimana bacaannya pun juga tidak jelas. Dan ini menimbulkan kontroversi, kemudian menimbulkan perselisihan di media sosial, perdebatan. Apakah di Indonesia semuanya seperti itu? Enggak, sahabatku semua.
ini hanya terjadi segelintir di daerah di Indonesia. Kemudian dengan budaya yang kadang-kadang tidak masuk di akal ya kan, makan di kuburan, kemudian ya konon katanya ada orang yang dianggap bisa berbahasa semut, bisa nelpon Tuhan, tapi semuanya dianggap seolah-olah orang tersebut itu sebagai orang pintar. Dianggap seolah-olah orang tersebut itu ya kiai, ustadz. Tapi hal itu hanya terjadi di segelintir daerah, sahabatku semua. Alhamdulillah kalau di daerahnya Bang Toha itu nggak ada orang-orang yang seperti itu. Nggak ada budaya yang seperti itu. Kurang lebih kalau di tempat saya, misal kata ziarah, ya kan ziarah ke makam, ya wajar lah. Nggak seperti hal-hal yang lain ya. Makan di kuburan, kalau di tempat saya ziarah ke makam, kirim doa, bersih-bersih makam sudah. Nggak seperti di daerah yang viral tersebut, ziarah di kuburan, makan, kemudian dikasih api-api, konon katanya ini sudah turun-temurun dari nenek moyang, budaya yang mengataskan nama budaya. Harusnya kalau budaya yang tidak sesuai syariat Islam ditinggalkan aja kalau dari segi pandangan saya. Namun apa yang kita lihat sampai saat ini masih bertahan. Beda lagi dengan Islam di Malaysia. Islam di Malaysia itu begitu sangat dijaga ketat. Kalau ada yang sampai melenceng dari syariat Islam, maka akan ditindak tegas. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.